Sepak bola Italia kembali digoyang dengan skandal. Setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu plusvalenza, kali ini sepertinya kita masih akan membahas plusvalenza karena kasus ini bergulir, makin membesar seperti bola salju. Juventus, klub yang memang punya prestasi mentereng di Serie A, kembali menjadi poros utama dalam skandal yang terjadi di sepak bola Italia. Mengapa Juventus? Kenapa seakan-akan semua hal itu harus Juventus? Dan kenapa Juventus yang merasakan hukuman paling berat? Selamat datang di Optis Spesial Plusvalenza. Oke, selamat datang. Masih bersama kami Pundit Korporat. Betul. Bersama saya Rezalowski dengan partner saya Marco Verratti. Marco Verratti. Oke, seperti di kali pembuka tadi yang saya katakan secara spontan, plusvalenza ini menjadi skandal baru ya, Rang ya, di sepak bola Italia. Saya ralat, sebetulnya bukan skandal baru, tapi skandal yang kembali mengusik setelah dulunya itu diramaikan dengan Calciopoli atau pengaturan skor. Untuk Juve ya. Sekarang ini ada skandal baru yang bernama plusvalenza. Di episode sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu plusvalenza. Nah, kali ini kita akan membahas dari banyak faktor lain. Salah satunya adalah kenapa Juventus yang menjadi antagonis utama gitu, Rang, dalam skandal ini. Gue tahu lu udah punya jawabannya. Nah, gue persilahkan dulu nih. Gimana opini lu? Kenapa? Gue pada saat ini gue berbicara, gue tidak mau mengeluarkan opini. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan berdasarkan data-data yang ada. Jadi Betul. saya nggak mau jadi fans kacamata kuda ya, atau die hard fans yang nggak punya nggak punya moral gitu. Betul. Dan sebelumnya saya pribadi tentu kalau dibilang benci Juventus sih tidak ya. Kalau tapi saya terusik saja gitu dengan dominasi Juventus di Italia. Saya sudah jadi runner up berkali-kali. Mohon maaf nih, Napoli jadi runner up bertahun-tahun. Jadi kebencian udah mulai muncul yang tadinya tidak ada ya kan. Iya. Karena AC Milan ada di banter era, jadi saya tidak punya dendam yang gimana-gimana nih. Tapi di luar, maksudnya kebenciannya ini, maksudnya gue berbicara berdasarkan data aja gitu. Jadi jadi kenapa, Rang? Berdasarkan data dari penyelidikan terakhir kan, sebenarnya kan ada sekitar kurang lebih 62 kasus transfer yang dicurigai sebagai penggelembungan nilai transfer atau plusvalenza. Sudah berjalan dari 10 tahun yang lalu sebetulnya. Betul, bahkan lebih 10 plus tahun yang lalu gitu. Teori praktik plusvalenza ini setahu gue itu memang udah berjalan cukup lama gitu loh, 2000-an awal, dan itu memang belum terlalu jadi hal yang besar gitu ya, hal yang jadi terlalu dibahas hal gitu. Yang menjadi perhatian mungkin ya. Iya, karena dulu mungkin nih kalau kita ngomong Liga Italia mungkin karena liganya besar ya, maksudnya juga secara pendapatan juga cukup stabil, jadi mungkin masalah plusvalenza ini bukan sesuatu yang disorot gitu. Nah, terus datanglah era Timur Tengah ya, maksudnya oil money datang, terus juga investor dari Amerika datang, terus mulailah muncul teori bernama FFP kan, Financial Fair Play. Kan. Nah itu yang memulai babak baru di mana plusvalenza ini dijadikan alat untuk memonopoli supaya mereka lolos dari penilaian FFP atau Financial Fair Play. Betul, karena FFP ini mewajibkan klub itu tidak boleh mendapatkan suntikan dana dari pemilik klub atau investor utama klub. Karena harus bisnis klubnya sendiri sebetulnya yang membiayai
keuangan klub gitu. Untuk menjaga nilai-nilai sepak bolanya. Betul. Makanya dinamakan financial fair play kan. Betul. Supaya yang banyak uang belum tentu jadi tim yang paling dikdaya gitu. Paling dikdaya karena mereka punya uangnya. Jadi memang ketika uang itu datang, investor itu datang, dia nggak boleh tuh langsung naruh 1 triliun gitu. Nah, itu nggak bisa. Itu dia nggak boleh melakukan itu. Jadi klubnya yang memang harus pelan-pelan gitu. Investasi ada tapi dengan jumlah yang kalau tidak salah nggak boleh lebih dari 30% atau ya gua lupa nggak tahu detailnya. Nah, yang poin kedua yang dibahas di FFP kan juga masalah kesehatan keuangan klub gitu. Betul. Jadi klub-klub yang harus atau bertanding di liga-liga Eropa harus punya balance sheet yang positif. Minimum minus 5 juta euro atau pounds dalam kurun waktu penilaian FFP. Jadi ada 2-3 tahun per periode itu 2-3 tahun itu satu periode dan nggak boleh lebih minus daripada itu. Oke. Gitu. Saya mau mengembalikan lagi kenapa Juventus? Karena dari kasus yang sudah diteliti oleh Plusvalenza, dari 62 transfer yang diteliti, 47-nya itu memang berasal dari Juventus. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus diakui bahwa Juventus memang poros utama dari kasus ini gitu loh. Ya, dan memang hampir berapa persen dari total transfer kan berarti betul, kan di situ. Dan gak boleh dilupakan memang Juventus adalah klub besar di Italia dan klub tersukses. Jadi wajar aja kalau semua mata mata ke situ dulu gitu loh. Betul. Ya, bukan berarti yang lain tidak ada salahnya ya. 11 in the room lah ya. 11 in the room, betul. Maksudnya dia yang paling besar, dia yang paling kelihatan gitu loh. Betul. Terus juga ya yang paling diplototin lah pasti sama semua pihak gitu. Oke, tapi itu kan asumsi gitu. Apa yang membuat Juventus ini tuh jadi sorotan? Itu maksud gue, apakah dia perusahaan yang TBK atau gimana gitu? Iya, emang agak berbeda dari company-company yang lain setahu gue ya. Karena dari semua tim yang terlibat di Plusvalenza, setahu gue memang cuma hanya Juve yang merilis company-nya secara publik atau TBK IPO lah ya. IPO, bisa bilang TBK ya, terregister di OJK-nya Itali lah ya. Iya, di OJK-nya Itali yang dimana memang hal-hal yang terkait dengan finansial itu cukup kritikal lah di bidang itulah. Oke. Gitu. Berarti kenapa Juventus juga yang dilirik karena memang udah bukan uang investor atau uang pribadi dari pemilik klub doang yang ada di sana ya. Dia itu udah ada uang publik. Mungkin gue bantu menganalogikan, kita bayangin berarti kalau PT TBK di Indonesia gitu misalnya, ya sebut saja PTT gitu. Nah, PTT ini misalnya mengaku-ngaku bahwa dia memiliki keuntungan untuk membohongi pasar gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang salah dan jadinya sebuah tindakan yang perlu ditelusuri lebih jauh karena itu udah melanggar hukum gitu. Betul. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Dan memang agak kompleks kalau ngomongin kasusnya Juve itu, dia melanggar kaidah-kaidahnya itu agak cukup kompleks lah. Bukan cuma di sepak bola aja, tapi di ranah hukum finansial juga iya, terus juga di ranah hak perlindungan konsumen juga iya. Jadi agak cukup banyak gitu yang diterabas lah sama Juventus. Oke. Contohnya apa, Rang? Contohnya mungkin biar teman-teman pendengar kita juga lebih mengerti tentang Plusvalenza ini. Coba kasih contoh deh. Contoh kasusnya Juventus gitu, yang memang ini nih Plusvalenza tuh kayak gini. Iya, yang paling kerasa kan sebenarnya kalau lu ngomongin transfer terakhir lah ya, transfernya bukan terakhir sih ya, yang pada saat COVID itu ya Arthur sama Pjanic lah kan, dimana sebenarnya kan itu dua transfer yang terpisah ya, dua transfer yang berbeda. Betul. Yang satu setahu gue Arthur itu dibeli sama Juve, total transfernya 72 juta euro, betul. Terus juga Pjanic dibeli oleh Barcelona 60 juta euro. Kan harusnya itu adalah dua transfer yang berbeda, akadnya beda lah gitu. Ya, betul. Paperworknya juga beda, tapi ternyata kenyataannya di bawah tangan uang yang hanya dibayarkan oleh Juventus sebesar 12 juta euro saja lah gitu. Intinya pertukarannya seperti itu. Iya. Itu pertama masalah yang masalah detail utamanya begitu. Nah, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa dong. Lah, maksudnya juga. Kan gue beli harganya Pjanic 60, Arthur Melo 72. Ya berarti benar dong, gue tinggal bayar 12 juta aja sebenarnya. Betul. Salahnya di mana? Coba lu bisa jelaskan. Salahnya bukan salahnya sih sebenarnya. Nggak ada salahnya kalau ngomongin salah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kita sama-sama tahu Arthur di Juventus main berapa banyak. Jadi dari nilai investasi yang
totalnya tadi oke lah kita anggap benar-benar pure 72. Iya. Berapa banyak pertandingan yang dia jalanin. Begitu pula dengan Miralem Pjanic kan, yang cuma main semusim habis itu ke Besiktas atau gue pokoknya akhirnya nggak jelas. Jadi itu yang dijadikan tanda tanya sebenarnya. Duit sebesar itu kan berarti mau nggak mau jadi mendongkrak pendapatannya masing-masing klub kan. Betul. Jadi secara balance sheet, cash flow-nya tinggi lah, besar lah. Betul. Cash flow yang dihasilkan oleh klub itu besar, tapi di sisi lain pengeluarannya nggak jelas hasilnya gitu loh. Ngerti. Jadi itu salah satu yang disorot. Tapi memang kalau ngomongin tadi gua agak lupa sih masalah apa namanya pemotongan biaya transfernya itu, jadi dipecah-pecah jadi berapa tahun gitu. Gua agak selip sih. Gue bisa jelasin nih. Gue mungkin menguatkan statementnya si Rangga nih. Jadi kalau yang kasusnya Pjanic dengan Arthur Melo tadi, karena itu sebenarnya akadnya berbeda. Dan pada prakteknya Juventus hanya membayar 12 juta euro kepada Barcelona. Nah di situ sebenarnya jadi titik salahnya dalam pembukuannya. Karena sebetulnya oke, secara cash flow-nya itu tinggi, besar gitu. Tapi sebenarnya secara uang realnya itu tuh nggak sebesar itu Nggak gitu sebesar yang itu, dikeluarkan. cuma Jadi maksudnya kedua klub itu tuh nggak ngeluarin Barcelona bayar 60 juta, abis itu Juventus bayar 72 juta. Karena kalau kasusnya kayak gitu sah-sah aja sebenarnya, karena emang duitnya ada gitu. Nah ini jadi kayak di atas kertas doang nih. Iya. Seperti itu. Kenyataannya uang yang masuk cuma 12, yang keluar dari Juventus cuma 12 juta, Barcelona cuma nerima 12 juta. Tapi seakan-akan Barcelona dibuat menerima 72 juta, Juventus dibuat menerima 60 juta. Karena tadi ini dua akad yang berbeda nih. Iya, betul. Gitu. Nah, itu loh salahnya. Kalau dari tata cara pembukuan ya, gue nggak mau ngomongin terlalu teknis, tapi ya teman-teman bisa coba dan bisa pahami sendiri lah gitu. Juga lah, bisa searching secara detail secara ya mungkin akuntansi dasar kayak journalingnya jadi ada angka yang gede-gede tuh di dalam sana gitu ya. Betul. Di neracanya. Nah terus yang kedua tadi tentang pecahan-pecahan dari nilai transfer. Nah teman-teman, jadi plus valenza ini tuh pada dasarnya secara harfiah tuh artinya tuh penambahan nilai gitu ya, penambahan nilai dalam konteks bisnisnya sepak bola ini berarti penambahan nilai modal. Nah contoh ada kasus seperti ini nih, Juventus itu beli tadi Reza Lowski seharga 100 juta selama 5 tahun kontraknya ya. Jadi Reza Lowski dikontrak 5 tahun oleh Juventus, harganya 100 juta. Nah sebenarnya kan kita nggak kayak kita main FM gitu loh, yang uangnya bisa langsung cash aja gitu. Sebenarnya kan pada prakteknya tuh kita bisa nyicil nih pelan-pelan. Di FM juga bisa nyicil sih. Iya, tapi gua sih kalau main FM langsung beli-beli aja tuh. Jadi makanya agak bodoh. Maksudnya biar klub yang gua tawar mau juga. Ya udah, gua balik lagi. Jadi gue bayar 20 juta dulu. Ini katakanlah 100 juta dibagi 5 jadi 20 ya tiap tahun. Oke, 20 juta tiap tahun, 20 juta tiap tahun. Nah, habis itu di tahun ketiga Reza Lowski oleh Juventus dijual ke klub lain seharga 60 juta. Nah, di situ sebetulnya Juventus kan cuma ngeluarin duit baru 40 juta, 3 tapi musim dia 60. Iya. Sorry, dia baru 2 musim main. Musim. Iya, musim ketiga baru mau masuk musim ketiga dia dijual 60 juta. Nah, jadi di situ sebenarnya ada keuntungan Juventus sebanyak 60 gitu. Karena dia sebenarnya belum bayar gitu loh. Jadi sorry, keuntungannya 20 karena dia baru keluar duit aslinya itu 40. Tapi dia udah dapat duit 60. Jadi ada keuntungan 20. Nah, di situ mainan balance sheet-nya. Nah, tapi ada lagi yang jadi masalah, teman-teman. Plus valenza ini tuh biasanya juga jadi dibuat angkanya ini tuh suka-suka aja dibikinnya. Kenapa gue bilang suka-suka aja? Karena bayangin kalau ada pemain muda nih. Misalnya si tadi lu ngaku jadi siapa? Marco Verratti. Nah, Marco Verratti itu kan di Pescara itu pemain akademi. Which is pemain akademi itu tuh nggak ditransfer kan? Maksudnya klub tuh nggak dapetin uang untuk cuma kontrak aja. Kontrak aja. Jadi klub itu nggak membayar, nggak membayar mahar. Tidak ada modal yang dikeluarkan. Betul, nggak ada modal yang dikeluarkan. Betul. Jadi cuma kontrak aja. Nah, yang jadi masalah permainan plus valenza ini itu harganya si Marco Verratti tadi bisa aja dibikin jadi 100 juta harganya. Padahal kita nggak tahu gitu angka sebenarnya nih
yang layak buat dia tuh berapa, dan juga sebenarnya ketika dijual berapa sih yang dibayarkan oleh klub yang membayar si Marco Verratti tadi. Nah, bisa jadi klub yang membayar itu kan cuma 10 juta, tapi ditulis harganya 100 juta. Nah, itu sah-sah aja kan jadinya sebenarnya. Nah, itu celahnya di sana. Tapi sebenarnya uang yang masuk itu nggak sebesar itu. Tapi di balance sheet-nya penerimaannya tuh sebesar itu gitu. Ini yang jadi masalah, ini yang menjadi sebuah kriminalitasnya gitu. Karena untuk Juventus terutama karena dia udah IPO, udah publik, udah perusahaan TBK, inilah yang jadi kemana-mana gitu loh, karena udah bukan sektor sepak bola doang yang dikenakan, bukan private lah, bukan company private bukan company lagi. private, yang rugi bukan 1-2 orang, tapi ya orang-orang yang jadi pemegang sahamnya gitu. Iya, setahu gue juga disuspend deh sahamnya Juventus pada saat November. Betul, itu dan disuspend banget. Dan turunnya drastis karena kasus Plus Valencia. Jadi kan yang dirugikan banyak banget pihaknya, dan terbukti kan. Iya betul. Sorry. Iya, dan terbukti kan memang kalau dilihat dari board yang keluar 11-11-nya kena tuntutan dan 11-11-nya kena hukuman untuk tidak boleh terlibat di sepak bola lagi kan. Iya, betul. Jadi tanpa harus Juventus mengakui gitu loh, maksudnya board mereka yang baru kayak board mereka yang lama, mereka nggak mengakui bahwa mereka salah, tapi kan kenyataan hukumnya terakhir pada saat diketok palu pengurangan 15 poin itu mereka sudah dibuktikan bersalah gitu loh. Betul. Jadi ya kalau dibilang bersalah atau tidak bersalah, ya kalau berdasarkan hukum ya bersalah, tapi apakah menurut gua, ya jangan menurut gua deh, apakah itu adalah menjadi hukum yang adil gitu loh. Menurut gua sih agak enggak fair lah ya kita kalau ngomongin Juventus dikurangin 15 poin terus tim-tim lain yang terlibat tidak kena hukuman sama sekali. Ini ngomongnya tidak kena hukuman sama sekali ya. Ya, oke, gue bridging dulu nih. Berarti tadi kita udah ngebahas konteks kenapa Juventus yang jadi poros utama, kenapa Juventus paling dia paling besar lah. Nah, itu kan tadi kita bahas dari konteks non sepak bola. Nah, ini konteks sepak bolanya pun kena. Juventus yang kemarin udah 8 pertandingan berturut-turut menang sebelum dibantai 5-1. Iya, nanti dulu dong. Iya, enggak kan itu gue kasih tahu. Nah, terus dia udah bertengger di posisi 3. Habis itu udah capek-capek naik lah. Kena 5-1. Ya. Udah gitu gue kaget ngelihat table Serie A. Loh kok 5-1, 15. Waduh. Gue belum baca beritanya tuh, Kong. Iya. Gue belum baca beritanya, terus tiba-tiba kayaknya kemarin Juventus posisi 3 deh. Iya. Ini si klub ini kemana lagi? Loh kok tiba-tiba ada di posisi 10 kalau nggak salah. Terakhir 10. Oh, akhirnya gue cari tahu. Oh iya, ada pengurangan. Dan itu jauh lebih besar daripada tuntutan awal. Jadi gue agak lupa dia naik ke banding hukum yang mana. Jadi hukumannya jadi jauh lebih besar. Tadinya 9 poin pengurangannya harusnya. Iya, tuntutan jadi awal lebih besar, betul. Gue kira lebih besar tuh. Tadinya 9 jadi 15. Tadi gue nangkepnya lebih ringan. Oh enggak. Lebih berat. Jauh lebih berat. Jadinya hukuman yang diterima itu lebih berat. Jauh lebih karena berat tadinya dituntutnya 9, terus tiba-tiba diharuskan berkurang 15 poin. 15 poin dan which mean menurut gua sih agak. Menurut lu gimana? Agak aneh ya. Menurut gua enggak. Gak adil buat konteks sepak bolanya Juventus kan? Iyalah. Iya. Dan menurut gua kalau memang di sini hukumnya mau bertindak adil, seharusnya tim-tim yang terlibat yang setahu gue ada banyak lah, ada Genoa, ada Napoli juga, setahu gue ada tim-tim Serie B dan Serie C yang banyak banget karena terlibat di transfer pertukaran dengan Juventus juga. Iya. Tim Serie A juga nggak sedikit juga, setahu gue ada Roma, ada Serie A Milan, yang urusannya ada Sampdoria, sama Genoa, nggak harus urusan dengan Juventus, tapi dengan praktik plus Valencia-nya juga, karena Napoli itu nggak ada hubungan sama Juventus, tapi transfernya Victor Osimhen ke Lille. Nggak peduli itu sih, emang nggak ada harganya sih. Pokoknya semua klub Italia tuh ada urusan sama Juventus, betul. Iya betul, dan itu yang menurut gue jadi nggak adil gitu. Kenapa? Ya memang dia paling besar lah secara persentase dari plus Valencia-nya kan dari 62 di 47, which mean ya udah hampir 70% kasus di dia semua gitu loh. Betul. Tapi kan nggak jadi sifatnya, karena lo yang paling gede kasusnya lo yang kena hukuman ya. Ya harusnya nggak gitu. Harusnya nggak gitu. Harusnya yang lain kena pengurangan berapa poin. Jadi menurut gue jadi lebih fair gitu. Dan kesannya kayak Napoli itu terakhir dari setahu gue kayak dari lawyernya itu dia meminta get back untuk pelaporannya itu selama 6 bulan, which mean 6 bulan mah udah keburu kelar liga gitu. Gua bisa jawab juga kenapa mungkin Juventus ya yang kena pengurangan poin itu. Karena memang dia yang sudah terbukti, Rang. Memang menurut gua klub lain ini
Ya either Juventusnya apes banget atau klub lain masih belum apes aja nih. Dan Napoli belum juga menurut terbukti. gue agak hoki karena dia terlibatnya sama Lille, which mean itu kan klubnya Prancis ya. Klub Jadi Prancis. lu validasinya harus pemerintah Italia dan pemerintah Prancis kan, which mean itu tektokannya bisa lama gitu loh. Ya, Jadi sedangkan Juventus kayak ngeberakin semuanya nih di tanah sendiri di tanah juga sendiri, kena. di tanah luar juga kena gitu. Iya. Jadi mungkin koordinasinya gue nggak tahu lah. Dan memang awalnya penggerbekan awal memang di Juventus. Dan iya penggerbakan di Starting point-nya di Juventus, situ. starting pointnya di sana. Jadi memang ya Juventus lah yang sekarang lagi diurusin dulu nih. Iya, dan Menurut juga gua, dan BTW bukan cuma menurut plus gua bakal Valenza, kena juga sih bukan yang masalah lain-lain. plus Valenza untuk pengelembungan nilai doang. Kalau kita ingat di kasus yang sebelumnya, masalah kita penjelasan plus Valenza itu masalah gaji juga diakalin. Iya, Nah, benar. jadi ada banyak faktor yang Juventus tuh ya aneh lah, oke, yang dia terlibat gitu loh. Bukan masalah penggelembungan nilai, tapi juga pemalsuan angka juga. Jadi Betul, karena misalnya Reza Lowski gajinya katanya bilang di publik dipotong 4 bulan karena COVID. 1 miliar gitu Iya. kan. Terus dipotong jadi 600 juta 15 gitu juta. ya. Nah, tapi sebenarnya gua bohong-bohongan doang gitu. Sebenarnya gue dipotongnya Cuma 100. cuma 100, cuma 9. Jadi gua nerima 900 tapi di 300-nya pembukuannya under table. 600 gitu. Iya, dan 300-nya tetap dibayar under the table pula. Iya, 300-nya Which dibayar mean- tapi cash gitu. Which mean itu melanggar satu hukum lagi, masalah perpajakan. Iya. Itu juga itu jadi kemana-mana. Ya kan, jadi maksudnya untuk teman-teman yang gua cukup yakin ada pasti ada sekelibat fans Juventus yang dengerin lah, dan pasti ngerasa kayak nih Juventus mulu apa-apa Juventus pengen banget Juventus nggak juara, jadi ya nggak- memang nggak- iya itu memang nggak pengen banget ngeliat Juventus besar, jadi harus menjatuhkan Juventus. Enggak, gue bukan di sini, gue bukan lawyer, gue Ya, bukan betul. FIGC. Apa yang gue omongin berdasarkan data. Jadi betul. ini, dan gue tidak menyalahkan asal-asalan gitu, semuanya ada informasinya yang kita bisa Iya. akses secara publik. Betul, karena datanya masih ke Juventus doang nih. Iya. Yang lain itu belum ada pembuktiannya Belum masalahnya. ada, kita Gua udah kita coba juga kulik dan soalnya. kita juga riset gitu loh. Yang betul, gue bahas betul. masalah Napoli ini ada masalah datanya ada, Iya, cuma belum Victor Osimhen. terbukti secara hukum. Jadi gimana dong? Iya, jadi nggak bisa, ya nggak layak juga dapat hukuman, belum layak Iya. untuk dapat hukuman karena memang masih. Jadi jangan Investigasi. jangan sangkakan bahwa kami adalah karena kesel sama Juventus jadi Juventus memang kurang nih. Ya, kurang sih Iya, iya, enggak. tapi maksud gua di kasus ini memang porosnya bener-bener di Juventus. Iya, Titik beratnya di sini. Betul. Dan kalau dari sisi sepak bolanya sebetulnya saya sebagai fans AC Milan gitu ya senang-senang aja Juventus yang tiba-tiba udah di bawah Milan Iya, tadi peringkat 3 terus sekarang jadi jatuh. Iya, Ya berarti kan ngurangin satu saingan. Iya, even maksud gua Piala Scudetto juga Iya. juga mending kasih ke Nah, Napoli nah, aja nah, nih it's sekarang okay. nih. Even, gitu. even Juventus Kayaknya juga udah aman. nggak dapat pengurangan poin juga masih gapnya 12 poin juga sih. Maksud Ya, gua nggak bakal kekejar juga lah. Iya, Allegri, sombong iyalah, betul. Mau pakai Allegri ball juga 5-1 kok. Ya sesuai lah 1-5 kan. Iya. 1-5-15. tapi juga karena ini lagi ngomongin teknis sepak bolanya, gue cukup menaruh respect kepada Massimiliano Allegri loh. Dia itu pelatih yang ini juga emang kayak pala batu, tapi pala batunya in some way dalam kasus ini tuh bagus. Ketika dia udah tahu dia dapat hukuman pengurangan poin 15, dia langsung rekalkulasi lagi tuh. Gimana caranya gua harus mencapai posisi paling enggak Liga Champions gitu. Menurut gua Juventus kalau memang Allegri gini loh, kalau pengen kita lihat Allegri ini pelatih bagus apa enggak, kita lihat gimana cara mainnya Juve. Kalau dia bisa bikin Juve mainnya Spartan dengan kondisi yang sekarang, ya udah, no debat, Allegri adalah pelatih yang luar biasa menurut gua. Karena dia bisa memompa semangat dan ngejaga semangat loh, dan menurut gue itu paling susah kok. Ya. Gitu. Nah, terus sebenarnya yang gue khawatirin lagi juga di akhir musim tuh pemain-pemain Juventus ini pada keluar apa enggak gitu. Menurut gue ada kemungkinan bisa, tapi bisa juga enggak karena masih dalam investigasi. Jadi mungkin ya udahlah. Ya tapi Jangan tergantung kalau ada dia kena apa-apa nih. larangan transfer kan itu jadi batu sandungan berikutnya kan. Betul. Ada beberapa kan dia pinjaman juga kan kayak Paredes gitu ya, mungkin nggak bisa dipermanenin pada akhirnya. Terus juga setahu gue Di Maria nggak mau perpanjang kontrak. Iya. Alek Milik juga kan pinjaman bukan pembelian. Jadi ada beberapa kasus transfer yang mungkin jadi nggak bisa dilakukan gitu dan akan mempersulit setelahnya gitu. Jadi menurut gue ini kedepannya ya manajemennya Juve harus bener-bener berbenah abis-abisan sih, bener-bener abis-abisan sehabis-habisnya. Betul. Dan gue juga mendukung juga sih Juventus untuk bangkit lagi. Jujur, ini gue ngomong jujur ya, karena ya persaingan Serie A
kalau tanpa Juventus tuh aneh juga sih. Mungkin kalau di Indonesia tuh kalau Liga 1 nggak ada Persib Bandung tuh rasanya gimana ya? Aneh banget gitu, aneh banget. Menurut gue tetap partnya of Italy lah, nggak mungkin, nggak mungkin enggak lah. Cuman ya memang jangan anggap statement kami ini maksudnya seolah-olah ya nih semuanya memang karena Juve, enggak juga. Enggak juga. Menurut gue yang lain juga terlibat lah, nggak mungkin semuanya bersih di gitu. Di sini gue mau masuk ke PSSI-nya Juventus, PSSI-nya Italia alias FIGC nih. Persatuan Sepak Bola seluruh Italia. Nah, menurut gue ada pembahasan sebelum tag ini, keterlibatan FIGC dalam saga skandal transfer ini tuh pasti ada. Pasti mereka tahu FIGC lah. Itu pasti tahu. Pasti mereka tahu lah. Dan gua bisa bilang bahwasanya korupsi itu tidak hanya terjadi di tanah air kita tercinta. Iyalah. Tapi juga ada di tanah Italia. Dan memang kalau Italia dan emang udah budaya banget kayaknya korupsi. In a way memang Italia dan Indonesia punya kemiripan ya. Iya. Punya sama in common. Punya kemiripan. Budaya korup, budaya kurva sud, kurva north. Nah, itu terus ada. Juga mereka ya familianya juga maksudnya guyupnya juga. Guyupnya. Iya, benar. Memang mirip secara kemiripan memang banyak, dan di sisi ini juga masalah korupsi tidak luput lah gitu. Dan gak heran mungkin kalau untuk budaya-budaya itu diambil karena sepak bola Italia adalah di tahun 80-an akhir sampai 90-an awal kan Italia adalah liga terbaik di dunia gitu. Iya, betul. Mesti diakui lah. Banyak itu. Pemain-pemain besar juga kan akhirnya ke Italia. Nah, setahu gue juga kan kalau nggak salah di episode yang masalah Plusvalenza kita udah sempat bahas bahwa ada rekaman yang bocor bahwasannya di situ juga ada petinggi FIGC yang ada membuat pertemuan di mana di situ ada klub-klub yang salah satunya Juve yang menginisiasi untuk masalah ini, kita Plusvalenza kita keep in secret aja lah ya, yang penting demi kemajuan liga kita aman gitu. Nah, katanya di situ ada petingginya FIGC. Ya jadi menurut gua ini karena udah kepalang tanggung, oke kita cari kambing hitam siapalah yang harus dikenain, tapi jangan sampai secara liga kita damage juga gitu. Karena menurut gue akhirnya jadi setuju sama bacotannya Kasano ada masalah bacotannya Kasano lagi. Jadi masalah kasus Plusvalenza, Kasano juga sama keselnya sama kita, bencinya dengan Juve itu sama lah. Kalau gue sih benci lah. Maksudnya bencinya gue dan Kasano kepada Juve itu sama, tapi di sisi ini dia sangat mendukung untuk bukan cuma Juve aja yang dihukum, harusnya semua tim yang terlibat kena hukuman yang sama. Kalau memang Juve pengurangan 15 poin, ya mereka yang lain juga dan ekuivalen juga gitu loh, dan sesuai dengan pelanggarannya. Dan gue terpaksa setuju. Ya yang penting kalau hukumannya berjalan tuh semoga nggak gini. Kalau hukumannya diberikan sesegera mungkin dan seadil-adil ya, jadinya gue berharap nggak ada lagi hukuman di belakangnya lagi yang jauh lebih besar. Karena ini menurut gua kalau memang terbukti ada petinggi FIGC yang terlibat dan ada benar-benar ini adalah satu oknum gitu ya di FIGC yang semuanya bermain, bisa jadi nanti UEFA yang memberikan sanksi gitu loh. Sama seperti kasus dulu Inggris pernah dihukum larangan 4 tahun nggak boleh bermain di sebenarnya 2 tahun ditambahin diri sama domestik kan, sama FA-nya jadi 4 tahun. Oh iya. Nambah-nambah. Tapi menurut gua jadinya berbenah nah, gitu. In a way gue berpikir kayaknya Italia ini mirip-mirip kayak Indo ya. Mereka resisten gitu loh untuk intervensi pihak luar, terus juga mereka sebisa mungkin untuk kepentingan perut mereka sendiri. Jadi yang penting gimana caranya liganya tetap aman, tetap dapat dukungan. Jadinya ya begitu, kompleksnya begitu. Iya, tapi gini loh memang orang Italia itu tuh punya pride yang tinggi banget gitu. Kalau ngomongin orang Indonesia itu punya pride yang kayak Indonesia, apa Indonesia gitu. Menurut gue di Italia juga kurang lebih sama gitu. Orang Italia yang ada di luar negeri gitu ya, ada legion asingnya Italia gitu, itu kayak mereka tuh sama-sama bangga banget sama Italia. Dan maksud gue bisa jadi nanti ada wacana yang mengatakan bahwa ya sepak bola juga bukan milik FIFA, bukan milik UEFA, tapi milik kita semua gitu akhirnya. Jadi betul sih kalau ngomongin resistansi, gue rasa kalaupun dihukum ya Liga Italia akan jalan-jalan aja. Karena publik Italia juga ya gila bola dan tergolong santuy orang-orang Italia tuh. Itu sih yang gua nggak tahu lah ya maksudnya. Gue sih berharapnya dengan adanya kasus keungkap gini semuanya kena sih harusnya ya. Yang memungkinkan jadinya pihak luar tuh merasa aman gitu kalau mau investasi secara sepak bola ya ke
tanahnya Itali gitu loh. Mungkin ya betul. Tapi gini loh, mungkin untuk waktu pendek dan menengah gue akan sedih gitu ya. Pendek menengah tuh 1 tahun sampai Ya, 3 3 tahun. tahun. Nah tapi jangka panjangnya 5 tahunan, mungkin gue bisa jadi happy gitu loh. Gue pribadi nggak pengen tim Itali itu nggak ada di sepak bola Eropa. kontinental atau dunia gitu ya. Iya. Karena ya nggak tahu aja ya, itu kayak Formula One tanpa Ferrari kan rasanya aneh ya. Kayak ih apa sih gitu. Nah, menurut gua sepak bola tanpa ada Italia di dalamnya juga aneh gitu. Ya walaupun ya kalaupun secara kualifikasi atau apa dia nggak lolos ya udah itu lain cerita. Tapi kalau dia benar-benar nggak boleh berpartisipasi itu kan sebuah hal yang aneh juga. Hopefully sih FIGC bakal kooperatif ya sama pihak luar sama FIFA, sama FIFA sama UEFA buat mereka buka investigasi ini se-clear-clearnya gitu. Semua yang terlibat ya libas aja sekalian. Napoli sekalipun maksudnya gue ya udahlah gimana lagi. Semoga nggak sampai ke sana sih, nggak sampai ada larangan di kontinental atau world gitu ya. Hopefully. Tapi kalaupun itu harus terjadi, asal itu jadi berbenah, menurut gue sih nggak masalah. Maksud gue jangan Premier League gede sendiri lah. Iya, dan kalau itu terjadi, alternatif tontonan gue sih berharap kalau memang Italia jadinya kena juga, gue berharap klub-klub macam Manchester City, PSG itu pasti harus diinvestigasi. Harus diinvestigasi juga. Itu nggak mungkin lah. Itu orang goblok macam apa yang bisa ngelihat bahwa Juventus aja kayak gitu. Kenapa sih klub-klub itu lebih obvious lagi lah. Mereka mungkin tidak menggunakan plusvalenza, tapi mereka ngakalin sistem supaya duit pribadi bisa masuk sebagai investasi. Iya bisa jadi. Nah itu kan melanggar FFP juga. Sok-sok jadi sponsor gitu kan bisa loh. Itu kan ngelanggar financial fair play juga. Kalau Juventus aja melanggar, masa tim-tim ini enggak sih? Maksud gue logikanya gitu aja. Cuman beda pendekatan aja. Betul. Karena Juve tidak punya uang pribadi yang besar, biarpun ada ya Agnelli, tapi pendekatannya lain. Seolah-olah yang lain pakai duit pribadi nggak salah, nggak juga lah. Kalau lo ngomongin fair play ya itu harusnya kena juga. Tapi ini juga semoga kasus Juventus ini juga jadi pintu untuk menunjukkan gitu borok-boroknya korupnya dunia sepak bola gitu loh. Iyalah, gue sih berharap we are living in a very corrupted world menurut gue. Dan salah satu hal yang sebenarnya gue sangat jadi concern ya di side apapun case-nya masalah plusvalenza ini, masalah people yang terlibat di situ, terutama kita ngomongin generasi mudanya lah ya. Apalagi kalau tim Italia ya pemain-pemain muda Italia sekarang hanya dijadikan alat untuk manen duit jadinya. Udah orang kan ngomong masalah loyalitas tidak ada, semua masalah uang. Bukan masalah pemainnya doang, bisa jadi klubnya juga manfaatin itu. Iya benar. Bisa nggak melulu soal pemain sih menurut gua. Ini hal yang lebih kompleks sih, Rang. Lebih kompleks, tapi gua merasa bahwa sekarang kita sudah hidup di era perbudakan modern ya. Iya, modern slavery. Maksudnya bukan cuma di dunia korporat, di dunia sepak bola ternyata dengan adanya kasus plusvalenza jadi membuktikan bahwa ya pemain-pemain muda Italia jadi hanya dijadikan alat aja gitu. Iya. Bukan dijadikan talent tapi dijadikan alat gitu. Jadi lu ya main lu lumayan lah, ya udah deh gue jual deh 20 juta sebagai biaya pertukaran pemain. Udah dijadikan alat pertukaran aja gitu. Apa bedanya sama barang gitu. Jadinya ya human slavery dan human trafficking era modern ya muncul lagi dengan teknik yang berbeda gitu. Dan maksudnya namanya pemain muda juga ya, kasihan dia juga belum punya nilai, belum dan mereka value, nggak bisa, mereka mau ngapain cara mereka untuk meresisten, mereka punya kontrak gitu loh. Iya. Cara mereka menolak juga kayak gimana? Karena gini loh orang, basically lu sebagai pemain sepak bola tuh lu ninggalin sekolah. Jadi lu nggak mungkin lu udah belajar jadi lawyer terus jadi lu bisa lu meninggalkan gitu. Segalanya untuk bertaruh di karir ini, dan lu cuma dijadikan alat buat dan sebagai pertukaran doang. Lu tuh bergantung banget sama agen. Dan lu bergantung banget sama klub gitu ya, yang emang bisa nampung lu dan memberikan lu fasilitas untuk lu jadi besar. Dan sebenarnya harusnya ini sama-sama menguntungkan gitu ya. Pemain bermain dengan baik, memakai seragam kebesaran klub, jadinya mendatangkan sponsor dan segala macam secara bisnis. Tapi pemainnya juga nggak dibuat semena-mena gitu. Keanehan-keanehan itu sebenarnya udah muncul dari mulai ada Nations League menurut gue ya, dan juga udah mulai ada kompetisi-kompetisi dengan jadwal yang terlalu padat gitu. Itu berasa juga Liga Champion dibikin formatnya liga.
Iya, itu udah bukan cup. Iya, sudah bukan bracket cup lagi, jadi bracket cup, beberapa betul. posisi wilayah gitulah. Nah, itu menurut gue udah mulai Iya, mulai sudah. melenceng banget Iya, sih. kayak manusia hanya dijadikan AI, jadinya jadi ke arah yang fundamental lagi kan, manusia udah dijadikan alat Iya, gitu. manusianya udah nggak jadi manusia lagi Iya. gitu. Gila sih, jadi kompleks kan masalahnya Iya, kan, dari masalahnya jadi Plusvalenza kompleks. ini kan. Bener. Memang justru yang Malah ngebuka gua, borok sih, Rang, iya, menurut gue. Tapi makanya bagus. yang jadi in yang some gua way. highlight memang di awal bukan masalah Plusvalenzanya, tapi ini manusianya sebagai bisnisnya itu sendiri ya sudah mulai tidak dipandang sebagai manusia buat gua ya. Iya, Manajemen ngeliat, oh ini 20 juta euro, oh ini 15 juta euro, maksudnya kepala mereka udah ada labelnya. Udah sama kayak lu datang ke Walmart tuh udah. iya, jadi that's it. kayak ada price tag gitu. Iya. Which is harusnya nggak gitu dong cara lu ngukur seorang manusia gitu ya. Yes. Memang harga itu ada, tapi perbandingannya apa? Gue Iya. mulai nggak ngerti sama lu beli Paul Pogba harga sekian, lu beli Gareth 100 Bale harga juta. sekian, sampai ratusan juta gitu. Ya tapi sebenarnya apa gitu yang dikasih Iya. gitu. Menurut gua harus udah harus sepak bolanya mesti harus Kalau reformasi Messi, sih. Ronaldo, gue masih ngerti karena mereka akan mendatangkan engagement sponsor yang mungkin bisa menutupi bahkan melebihi harga Iya. belinya mereka gitu. Iya, Cuman kan nggak. Iya, Cuman maksud gue iya. nggak semua pemain gitu menurut orang gua yang- sih ya udah harus direform ya secara sepak bola, struktur sepak bolanya ini udah terlalu kacau sih, menurut gua udah harus diubah sih. Dengan mulainya oil money datang tuh, semua struktur sepak bola yang kita tahu tuh udah nggak masuk akal. Iya, Semua udah udah nggak jadi masuk semua akal nggak sih. jadi masuk akal. Ya gue sebagai pecinta bola yang emang bener-bener suka main bola juga gitu ya. Gue sedih banget sih sama kasus ini. Maksudnya ya cita-cita anak-anak muda untuk jadi pemain pro tuh jadi banyak sandungannya yang mereka diganggu sama hal non teknis sebenarnya. Iya. Ya gue pengen harusnya sepak bola olahraga yang kita cintai. Ya ini naif sih memang. Ya gue pengennya tuh kalau bisa ya lu pakai hati. Aduh sorry mic-nya jatuh. Pakai hati lah gitu Iya. untuk lu berbisnisnya. Cuman ya we are living in a very corrupted world. Yap, betul sekali. Ya, gimana ya? Ya makanya saya bener-bener nggak setuju dengan kalimat-kalimat ya korupsi boleh dikit aja. Harusnya kalau emang lu mau ngomongin korupsi dikit aja, jangan korupsinya dikit aja, tapi ya lu korup boleh, ngambil cuan boleh, tapi jangan lupain lu harus ngedeliver quality Iya, juga. quality-nya lu mesti deliver. Jadi sebenarnya yang gua katakan adalah ya bukan korupsi jatuhnya Iya, kan. ambil Lu boleh untung, ngambil untung aja. ambil untung bukan Iya, korupsi, silakan, jadi silakan. ambil margin. Ya nggak usah bersih-bersih nggak apa-apa. Lu Iya. ambil margin harga semen harga 2.500, lu 2.750. Tapi kualitas 2.500-nya di deliver ya. Di deliver betul, Iya. betul. Kayak gitu loh maksudnya. Kalau emang lu mau ya realistis juga lah gitu. Gua Realistis, nggak bilang itu benar ya. Iyalah. Tapi ya jangan ngehe juga, jangan serakah banget lah gitu ya. Manusia tuh gridnya terlalu besar. Iya, maksudnya ayolah gitu. Ini udah Biarpun bener-bener- pada akhirnya apalah daya kami seorang Iya. supporter dan pundit yang tidak didengar iya. oleh apalagi orang Italia ya, belum tentu Betul. sampai sama negara sendiri belum tentu didengar, tapi ya ini keluh kesahnya kita Iya, sebagai iya. supporter dan dari sudut pandang lain ya, bukan cuma masalah fanatisme buta gitu loh, bahwa Betul. oh ini klub kita nggak salah, klub lu salah, oh klub kita Iya, nggak salah nggak, loh, klub gua lu nggak salah, nggak. Gue udah nggak bisa kayak gitu Itu dan udah- nggak mau kayak gitu. Menurut gue ya sepak bola gitu. Ah. Tapi ada hal-hal yang bisa lo lihat secara komprehensif gitu. Lo bisa tahu ini bener dan salah even itu klub lo sendiri menurut gue. Bener sih. Dan gue juga nggak bisa nutup mata kalau Napoli terlibat dan kena hukuman, ya memang itu pasti ada salahnya. Nggak mungkin kayak oh ini mah di ini aja dijegal semesta aja supaya nggak juara Scudetto. Tai lah. Iya. Kalau emang salah ya nggak salah gitu. lah, Kalau udah salah gitu aja. salah. Even Betul. Juventus ya, fans Juventus menurut gue harusnya berpikirnya juga begitu sih. Iya. Karena gue lihat banyak juga yang nggak begitu, dan ada fans-fans lain yang karena namanya nggak dicatut mereka Iya. bilang oh klub kita bersih kok, emang klub lu gitu kok. Ya, maksud gue norak lah lu, kalau lu sama-sama satu liga ya lu juga sama korupnya, udah lihat aja ntar gitu, pasti juga akan terbuka sendiri kok. Klub yang bersih itu ya klub yang dijalankan oleh satu orang doang dan gak ada pemain lain. Iya. Nah itu baru Bersih bersih. itu, bener-bener bersih-bersih doang. Bersih doang. Bener-bener Iya, kerjanya bersih-bersih doang gitu. Betul. Gitu, Jadi- sudah. Saya sudah kelar keluh Iya. saya. Sekian. Kalau gitu jadilah manusia yang tidak greedy. Iya. Tetap berikan yang terbaik gitu ya. Dan Jangan fanatisme buta juga. jangan fanatisme buta gitu. Jadi kalau kita salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Betul, simple sekali hidup. Iya. Sekian. Terima kasih.